Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Interaksi Bakteri dan Manusia melalui Makanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ekra Dijanova. Saya Aulia. Saya Alia Nara. Saya Samsatya. Saya Mia Anakani. Saya Imam Nasibila. Saya Gaya Sinaga. Saya Nadia Tamalina. Saya Zubadir. Saya Samdan Sidumora. Saya Eva Tridiana Kanabudi. Selamat menyaksikan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Namun, makanan dapat menjadi media bagi bakteri untuk masuk dan berinteraksi dengan tubuh manusia. Beberapa bakteri yang tergandung dalam makanan bisa memberi manfaat, seperti membantu proses pencernaan dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Di sisi lain, makanan juga berpotensi terkontaminasi bakteri patogen yang dapat menyebabkan keracunan dan penyakit bawaan seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Bacillus cereus. Pemanfaatan bakteri baik dalam pembuatan makanan fermentasi yang bermanfaat untuk kesehatan. Fermentasi adalah kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk makanan atau minuman sesuai dengan kehendak. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa proses fermentasi pada yogurt dengan mempertahankan dua jenis bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus yang berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt dan Lactobacillus burgdoricus yang berperan dalam proses pembentukan aroma. Menurut ahli biokimia, fermentasi adalah proses pembentukan ATP, yaitu komponen organik yang bertindak sebagai donor dan penerima elektron. Untuk memfermentasi makanan dibutuhkan mikroorganisme yang berperan dalam memecah komponen organik pada bahan. Mikroorganisme yang biasa digunakan adalah bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, bakteri bacilli atau yang lain, atau jamur berfilamen. Oke, kemudian saya akan melanjutkan membahas atau menjelaskan mengenai pemanfaatan bakteri baik dalam pembuatan makanan fermentasi yang dimana nantinya akan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian apa sih manfaat mengkonsumsi makanan fermentasi? Pasti dong, kan yang terutama itu yang kita bahas apa sih manfaatnya. Nah, artinya ketika kita sudah bahas itu akan ada manfaatnya. Jadi manfaat yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan usus dan flora mikro. Yang kedua itu meringankan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu membantu penyegaran nutrisi. Yang keempat itu mengurangi resiko gangguan. Dan apa saja peran bakteri baik dalam fermentasi? Yang pertama itu ada mengubah gula menjadi asam laktat. Yang kedua itu meningkatkan cita rasa makanan. Yang ketiga itu ada membentuk enzim dan vitamin. Yang keempat itu ada menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi sekian presentasi mengenai pemanfaatan bakteri dalam pembuatan makanan fermentasi yang bermanfaat untuk kesehatan. Bagian besar mikrobiota yang ada di sistem pencernaan manusia berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh dan fungsi fisiologis inang. Di usus manusia terdapat sekitar 100 triliun mikrobiota dengan lebih dari 1000 spesies yang berbeda. Mikrobiota ini meliputi bakteri, archaea, virus, dan jamur. Dan umumnya hidup di saluran pencernaan bawah seperti usus besar. Interaksi antara mikrobiota dan sistem imun berpengaruh besar terhadap kesehatan, termasuk mencegah infeksi dan mengurangi resiko penyakit. Fermentasi oleh bakteri seperti Lactobacillus juga menghasilkan produk makanan seperti yogurt dan keju yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan nilai gizi serta berperan dalam bermediasi untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Produk-produk olahan susu telah diketahui memegang peranan penting dalam makanan manusia di berbagai negara. Dengan tingkat nutrisinya yang tinggi, produk olahan susu dapat dijadikan makanan tambahan walau susu atau olahannya hanya mewakili sekitar 10% konsumsi total protein. Salah satu produk olahan susu adalah yogurt.
Yogurt adalah susu yang diasamkan melalui proses fermentasi yang hasilnya berbentuk seperti bubur. Yogurt dapat menurunkan kadar kolesterol darah, menjaga kesehatan lambung, dan mencegah penyakit kanker saluran pencernaan. Produksi mol mikroorganisme lokal dengan pemanfaatan bahan-bahan organik yang ada di sekitar. Mol mikroorganisme lokal merupakan sekumpulan mikroorganisme yang umum dibudidayakan. Ya, bahan baku utama dalam membuat mol terdiri dari 3 jenis komponen, yaitu karbohidrat dapat berasal dari air cucian beras atau air tajin, nasi bekas, kaserole, ampas singkong, kentang, gandum. Seringkali ada cairan pati, glukosa, dapat dengan gula merah yang dilarutkan dalam air, dan dari gula cair, gula leleh, dapat dari air gula dan air kelapa. Sumber bakteri dapat terbuat dari sampah dapur yang mudah hancur atau sayuran yang telah layu. Bakteri seringkali digolongkan sebagai makhluk hidup yang berbahaya karena mampu menyebabkan penyakit. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, karena pada kenyataannya bakteri menghasilkan racun atau toksin yang berbahaya bagi kesehatan jika menginfeksi manusia. Selain berbahaya bagi kesehatan, bakteri juga merugikan karena menyebabkan kebusukan pada makanan. Meskipun dikategorikan berbahaya dan merugikan, ternyata bakteri memiliki segudang manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Beberapa aspek kehidupan manusia yang berinteraksi positif dengan bakteri adalah bidang pertanian, pangan, kesehatan, industri, dan lingkungan. Penyakit yang disebabkan oleh makanan jumlahnya mencapai lebih dari 200 jenis dan umumnya bersifat toksin maupun infeksius. Bakteri patogen penyebab foodborne disease. Penyebab utamanya makanan terkontaminasi mikroba, parasit, dan logam berat. Higienitas saat diproduksi, distribusi, dan konsumsi. Faktor kontaminasi terbagi menjadi 3, yaitu udara, air, dan tanah, atau lingkungan tidak. Kelompok rentan yang sering terkena penyakit patogen ini ialah ibu hamil, lansia, anak-anak, dan imun lemah. Sumber kontaminasi umum yaitu makanan yang diawetkan dengan cara yang tidak higienis, produk peternakan yang tidak dimasak dengan sempurna. Kontaminasi telur gulung juga bisa berasal dari bahan baku yang digunakan untuk membuat telur gulung, yaitu pada kulit telur dalam kondisi kotor atau banyak kotoran yang sebelum digunakan tidak dicuci terlebih dahulu. Proses pembuatan telur gulung secara tradisional dengan alat bahan seadanya juga tidak menjamin kesterilan telur gulung tersebut. Penjualan telur gulung yang dijual secara terbuka dapat menyebabkan adanya bakteri masuk melalui kaki serangga atau kaki lalat yang hinggap pada makanan dan dapat melalui alat yang digunakan. Penelitian mikroba pada tumis tahu yang dibiarkan di suhu ruang lebih dari 6 jam, yang dimana jika dibiarkan itu bisa cepat rusak karena adanya jamur merusak karbohidrat dan muncul lendir, bau, dan warna aneh. Lalu pada tumis tahu tersebut akan mengalami kerusakan makanan yang disebabkan oleh oksidasi, yaitu reaksi dengan udara, lalu enzim yang mempercepat pembusukan. Lalu yang ketiga ada mikroorganisme, yang dimana bakteri dan jamur berkembang biak di tumis tahu tersebut. Lalu faktor pendukungnya itu ada air, suhu ruang, jika ada bakteri coliform, tanda makanan tercemar kotoran manusia. Saya akan menjelaskan peranan mikrobiologi pada industri makanan. Mikroorganisme dalam makanan tidak hanya bergantung pada karakteristik fisik dan nutrisi makanan, tetapi juga pada semacam faktor seperti suhu, pH, aktivitas air, dan potensi redoks. Sebagai faktor penting yang mendorong nasib mikroba dalam makanan, fermentasi merupakan cara pengawetan bahan pangan dari bahan mentah dengan bantuan mikroorganisme. Makanan yang diolah melalui proses fermentasi dibagi menjadi 4, yaitu fermentasi asam laknat,
fermentasi jamur, fermentasi alkohol, dan fermentasi menggunakan kadar garam tinggi. Fermentasi merupakan metode pengolahan makanan paling tua di dunia. Makanan fermentasi telah ada sejak abad 6000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Produk fermentasi pertama kali ditemukan di India, yaitu fermentasi susu yang menghasilkan dahi atau disebut curd. Di Indonesia sendiri juga terdapat berbagai macam makanan fermentasi. Contoh-contohnya seperti oncom, tape, tempoyak, dan sebagainya. Produk fermentasi susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat Lactobacillus helveticus diperkirakan mampu menurunkan tekanan darah. Untuk memfermentasi makanan dibutuhkan mikroorganisme yang berperan dalam memecah komponen organik pada bahan. Pada fermentasi kubis atau sayuran hijau lainnya, mikroorganisme berperan adalah Leuconostoc mesenterides, diikuti spesies Lactobacillus dan Levilactobacillus brevis yang menghasilkan sauerkraut berasal dari Eropa dan Amerika Utara. Baiklah, cukup sekian materi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pagi kami dari tadi. Ya gitu doang.